kemudian sudah menginputkan di level 4-nya, kemudian IPPD diwajibkan sampai dengan menggambarkan BPMN-nya. Nah, untuk prosesnya seperti apa, sedikit kita ulas ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin tampilan dari referensi arsitektur proses bisnis di masing-masing IPPD. Jadi di sini ada dua kategori tampilan Prosedur Bapak kita Ibu. Yang pertama implementasi itu arsitektur proses bisnis pada adalah SIA versi 2. Eh, di sini ada referensi arsitektur proses bisnis yang di dalamnya ini view-nya ya Bapak Ibu menjadi folder-folder seperti ini. Nah, kemudian ada juga view dari referensi arsitektur proses bisnis itu adalah kerangka kerja seperti ini. Nah, di sini sudah disajikan oleh Kemenpan RB sebanyak kurang lebih ada 303 tadi, Bapak Ibu yang sudah dijelaskan di depan. Tadi ada 9 sektor pemerintahan, kemudian ada 45 urusan, dan ada kurang lebih 303 di subfungsinya, subfungsi pemerintahannya, seperti itu. Jadi, bagaimana ketika menginputkan, jadi nanti dari Bapak Ibu bisa memilih dari masing-masing RAB ini, mau menginputkan di kode yang berapa, seperti itu. Dari kode-kode yang sudah disajikan oleh Kemenpan RB ini, nantinya Bapak Ibu akan familiar dengan objek-objek pada si SPBE khususnya di domain proses bisnis. Ada dua objek yang nanti akan Bapak Ibu familiar dengan dua logo ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ada value add chain. Nah, di sini itu merupakan objek atau model yang digunakan untuk mengartikulasikan referensi arsitektur proses bisnis. Nah, kalau kita back sebelumnya, Bapak Ibu, nah, di sini yang warna hijau itu merupakan value added change-nya tadi. Nah, itu merupakan penggambaran dari referensi arsitekturnya. Nah, kemudian nanti ada objek pada si SPBE yaitu terkait dengan bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya ini yang nantinya Bapak Ibu akan gambarkan di masing-masing referensi arsitektur level 3-nya yang menggambarkan objek yang digunakan untuk menggambarkan nama proses bisnis di KLDI atau IPPD begitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan familiar nih dengan dua objek pada si SPBE yaitu ada value added change, kemudian ada bisnis proses seperti itu. Kemudian nanti seperti apa cara penggambarannya? Nah, ini saya kemarin mengambil dari referensi Kemenpan, Bapak Ibu. Jadi ini kanvas arsitektur proses bisnis SPBE-nya. Nanti tampilannya ketika Bapak Ibu akan memilih salah satu referensi arsitektur di level 3. Nah, ini level 3 Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengetahui ini level 3? Yaitu di sini ada 3 angka, ada 09. Nah, 09 ini merupakan level 1, kemudian 06 ini merupakan level 2, dan 04 ini merupakan level 3-nya. Begitu. Jadi ini peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Nah, di sisi sebelah kiri, Bapak Ibu, di sini ada simbol. Nah, simbol ini yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu objek-objek yang akan familiar dengan Bapak Ibu ada value add change, kemudian ada business process. Nah, yang disebut value add change itu adalah ini Bisa. Bapak Ibu, yang tergambar di kanvas putih ini. Nah, di sini adalah value add change yang menggambarkan Eh, referensi Mohon maaf, arsitektur. Mbak Alfi. Untuk koneksinya mohon diperbaiki sebentar ya, soalnya nyendat-nyendat. Oke. Sudah, Mbak Alfi, bisa dimulai kembali. Oke, tadi mohon maaf Mbak Devi, tadi sampai mana penjelasan saya? Yang masih terjeda-jeda.
Oke. Mulai dari Eh, simbol. te- Oke. Eh, di slide sebelumnya tadi kan kita menjelaskan terkait dengan ini ya Bapak Ibu, simbol-simbol yang familiar nantinya ketika menyusun arsitektur proses bisnis pada SIA SPBE. Nah, di sini merupakan tampilan kanvas dari RAB level 3. Nah, di sini kita dapat mengetahui RAB level 3 itu adalah dari sini Bapak Ibu, judul dari filenya. Nah, yang atas ini. Nah, di sini disajikan 09 merupakan level 1, 06 di sini adalah RAB level 2, kemudian 04 merupakan RAB level 3-nya, begitu. Nah, di sini disajikan ada value add change yang mana menggambarkan referensi arsitektur SPBE-nya, yaitu di peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Begitu. Nah, di sini juga sudah disajikan Bapak Ibu simbol-simbolnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal drag and drop aja simbol yang ada. Seperti apa drag and dropnya? Yaitu, nah seperti ini Bapak Ibu. Ketika sudah mengambil simbol bisnis proses, itu nanti Bapak Ibu bisa menginputkan dalam referensi arsitektur proses bisnisnya yang ada di value add change-nya. Nah, di sini itu Eh, nanti, Mohon maaf Mbak Alfi, untuk ini layarnya black screen lagi. oke Mbak Devi mohon izin ya, saya mengganti device terlebih dahulu. Iya Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara webinar dihentikan terlebih dahulu. Hari ini kita kembali ke Bali.
Oke. Monggo Baik, Mbak Avi. kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi tadi sampai sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari IPPD nantinya ketika menginputkan proses bisnis pada si SPBE, nanti tinggal drag and drop saja. Dari proses bisnis yang ada, kemudian bisa diberikan nama dari masing-masing proses bisnis yang ada di IPPD sesuai dengan RAB level 3 proses bisnis yang ada begitu. Jadi Bapak Ibu tinggal drag and drop, kemudian dimasukkan dalam value add change-nya, kemudian diberikan nama yang warna kuning ini Bapak Ibu, ya bisnis proses ini bisa digantikan nama proses bisnis yang ada di masing IPPD. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan semua proses bisnis yang berkaitan dengan referensi arsitektur proses bisnis di level 3-nya ini. Misal, di peningkatan kualitas pelayanan publik itu ada 10 nama proses bisnis. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menginputkan saja 10 proses bisnis yang ada di referensi arsitektur proses bisnis di level 3 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Begitu. Begitupun berlaku untuk referensi arsitektur proses bisnis yang lainnya dari kode 1 sampai dengan kode 9 seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah contoh ketika dari IPPD sudah menginputkan nama proses bisnis yang berkaitan dengan RAB tersebut. Nah, misalkan di sini ada pembuatan pengaduan pelayanan publik nih, Bapak Ibu. Nah, pengaduan pelayanan publik tadi juga sudah disampaikan bahwasanya proses bisnis itu memiliki atribut Bapak Ibu yang sudah dijelaskan di SE nomor 18 tahun 2022. Nah, tadi sudah ada atributnya, sudah diisikan. Nah, gimana nih implementasinya di SIA? Nah, implementasinya di SIA itu ada di sisi kanan ini Bapak Ibu yang sudah saya berikan highlight atau kotak ya, kotak putus-putus. Di sini merupakan atribut yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut. Gitu. Nah, di sini kan nama proses bisnisnya adalah pembuatan pengaduan pelayanan publik. Nah, pembuatan pengaduan pelayanan publik ini memiliki atribut. Nah, atributnya apa saja? Nah, atributnya itu ada nama proses bisnisnya, yaitu nama prosesnya sendiri, yaitu tadi pembuatan pengaduan pelayanan publik, kemudian ada ID dan ada uraian proses bisnisnya. Nah, ID ini kalau dari yang disampaikan oleh Kemenpan RB yaitu menyesuaikan dengan nama kabupaten kota, kemudian strip DAB. DAB ini adalah merepresentasikan yaitu domain arsitektur proses bisnis. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu ini harusnya RAB ya begitu. RAB level 4 urutan proses bisnis. Yang dimaksudkan seperti apa? Yaitu ketika Bapak Ibu menginputkan RAB 090605, nah di ID-nya itu adalah nanti bisa dituliskan RAB 09060501. Begitu. Jadi yang dilengkapi atributnya itu ada nama proses bisnis, ID, uraian, deskripsi. Nah, tadi sisa atributnya seperti apa, Mbak? Apakah tidak digunakan atau mungkin hanya sebagai pemanis, tetap digunakan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan di atribut sini, di sini kan ada banyak ya Bapak Ibu, ada 9 atribut yang nanti yang perlu diinputkan. Nah, untuk masing-masing kode atribut 5 sampai dengan 9 itu nanti akan berkaitan ketika Bapak Ibu membuat peta strategi dan peta rencana. Nah, pada saat menginputkan di kondisi as is, Bapak Ibu tadi kan di kondisi as is itu Bapak Ibu berkaitannya dengan atribut yang tadi ada 3. Ada nama proses bisnis, ada ID, dan ada uraian atau deskripsi. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwasannya ketika setelah membuat proses bisnis di sini, icon proses bisnis proses di sini, dari IPPD perlu untuk perpanjangan tangan, yaitu perpanjangan tangannya itu lanjutannya, yaitu step selanjutnya adalah membuat BPMN-nya.
BPMN ini yang perlu diinputkan pertama kali adalah as is BPMN gitu. As is BPMN ini artinya adalah kondisi existing proses bisnis dari pembuatan pengaduan pelayanan publik gitu. Jadi pembuatan pelayanan publik itu nanti BPMN-nya seperti apa? Begitu, Bapak Ibu. Jadi di sini ada simbol-simbol untuk menggambarkan terkait BPMN dari pembuatan pengaduan pelayanan publik. Begitu. Nah, di sini mungkin nanti dari teman-teman IPPD akan familiar dengan full lane, start event, kemudian sampai dengan grup data, kemudian gateway. Dan nanti bisa disampaikan atau bisa digambarkan, cukup drag and drop saja, digambarkan sesuai dengan alur yang ada. Gimana sih di IPPD Bapak Ibu ketika pembuatan pengaduan pelayanan publik, step-stepnya seperti apa? Siapa saja yang bertanggung jawab atas proses tersebut dan siapa saja yang berkaitan dengan pembuatan pengaduan pelayanan publik seperti itu. Jadi terkait dengan proses BPMN ataupun penggambaran proses bisnis di SIA itu dimulai dari SIS Bapak Ibu. Kemudian eh, keterkaitan domain. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menginputkan SIS, kemudian nanti ada keterkaitan domain. Nah, di sini Bapak Ibu, keterkaitan domain proses bisnis tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwasanya erat berkaitan dengan domain layanan dan domain data dan informasi. Nah, seperti apa cara pengimplementasiannya ketika kita mengkaitkan antara domain proses bisnis itu dengan domain layanan ataupun data dan informasi? Nah, Bapak Ibu di SIA ini sudah difasilitasi begitu, sudah difasilitasi bagaimana caranya kita mengkaitkan atau membuat keterkaitan antara domain proses bisnis dengan domain layanan dan domain data dan informasi. Dengan cara Bapak Ibu bisa create assignment. Create assignment-nya memilih as is functional allocation diagram. Nah, keterkaitan ini itu nanti Bapak Ibu juga bisa langsung drag and drop ya, Bapak Ibu. Drag and drop-nya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kanvas keterkaitan domain proses bisnis. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu bahwasannya proses bisnis itu berkaitan erat sama layanan dan data. Nah, kemudian di sini kan ada simbol juga ya Bapak Ibu organizational unit. Nah, nanti ini juga bisa dimanfaatkan ketika misal layanan itu atau proses bisnis itu berkaitan dengan OPD atau bidang yang mana seperti itu. Itu bisa ditambahkan, tinggal disesuaikan saja nanti ketika input di kanvas CASPBE-nya seperti itu. Nah, ini sedikit kami contohkan, Bapak Ibu. Jadi, proses bisnis A itu akan berkaitan dengan layanan A, yang mana data inputannya itu ada data A dan outputnya itu data B. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat keterkaitan domain proses bisnis ini, harapannya penting untuk diingat sudah juga menginputkan semua layanan dan semua data yang dimiliki oleh IPPD. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah menginputkan layanan dan data, itu dapat memanfaatkan nama-nama atau referensi data ataupun layanan yang sudah diinputkan sebelumnya, gitu. Jadi, ini adalah hal yang krusial ya Bapak Ibu. Jadi penting dipastikan bahwa